Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 13 Januari tahun 2021, kami akan mencoba untuk mengidentifikasi atau menguraikan terkait apa-apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin melakukan budidaya porang dengan menggunakan mulsa. Video ini dalam rangka kami untuk mengajak pemirsa semua untuk sinau bareng ya, atau belajar bersama. Karena kami di sini juga baru belajar, baru mulai menanam atau berbudidaya porang ini. Dan kebetulan memang kami di sini menggunakan mulsa, sehingga kami rasa perlu untuk berbagi apa yang kami rasakan, apa kendala-kendalanya dalam berbudidaya porang dengan menggunakan mulsa. Sampai titik ini, sejauh ini yang kami rasakan dalam berbudidaya porang dengan menggunakan mulsa ini, kami coba untuk simpulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk berbudidaya porang jika ingin menggunakan mulsa. Hal-hal tersebut yang pertama mungkin terkait lahan ya. Pastikan jika ingin menggunakan mulsa, lahan di mana akan dilakukan budidaya porang tersebut harus merupakan lahan yang datar ya. Mungkin bisa untuk diaplikasikan pada lahan yang miring, tetapi mungkin dengan syarat lahan miring tersebut harus berbentuk terasering, sehingga ada bagian yang datar untuk pengaplikasian mulsa tersebut. Karena untuk pengaplikasian mulsa itu baiknya memang harus dibuat gulutan. Kalau dia dalam posisi yang lahan yang miring, relatif agak sulit ya memang. Karena salah satu tujuan penggunaan mulsa ini kan untuk menjaga kontur gembur tanah juga ya, supaya dia tidak cepat padat, sehingga memang harus dibuat gulutan. Kemudian gulutan yang dibuat juga baiknya itu cukup tinggi gulutannya. Kalau yang kami miliki di sini, gulutannya memang kami sampaikan pada video sebelumnya merupakan suatu kekurangan, di mana lahan ini tidak dibajak, sehingga gulutan yang dihasilkan itu relatif pendek ya. Jadi baiknya memang gulutan yang dibuat itu bagusnya itu agak lebih tinggi daripada gulutan yang kami miliki di lahan kami ini. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jika ingin menggunakan mulsa, pastikan lahan yang digunakan adalah lahan tanpa naungan. Alasannya apa? Karena jika tanpa naungan, ketika hujan tiba, dia secara optimal mendapatkan suplai air yang cukup. Kalau dia tanpa naungan seperti ini, beda halnya jika dia dengan naungan. Kami rasa jika menggunakan mulsa pada lahan dengan naungan, suplai air yang diterima oleh tanaman porangnya itu tidak optimal. Jadi kesannya nanti yang terjadi adalah porangnya malah kekurangan air, apalagi terutama yang
lahan porang itu terkait pengairannya hanya mengandalkan dari air hujan seperti itu. Baiknya memang untuk lahan yang dengan naungan itu tidak menggunakan musa, supaya ketika hujan suplai air yang diterima oleh pohon porangnya itu didapatkan secara optimal. Kemudian alasan berikutnya untuk penggunaan musa di lahan tanpa naungan seperti ini untuk mereduksi atau mengurangi perkembangan atau pertumbuhan gulma ya. Karena memang relatif lebih subur gulma yang ada di lahan tanpa naungan seperti ini dibandingkan dengan lahan yang dengan naungan. Karena lahan dengan naungan itu kan sinar mataharinya tidak sebanyak paparannya dibandingkan dengan lahan tanpa naungan seperti ini, yang mengakibatkan pertumbuhan gulma itu cenderung lebih subur di lahan tanpa naungan seperti ini dibandingkan dengan lahan dengan naungan. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan jika menggunakan musa dalam budidaya porang ini adalah pastikan ketersediaan air atau pengairan pada lahan tersebut itu cukup. Karena kami rasa dengan menggunakan musa ini saat hujan itu belum tiba secara optimal dan cuaca cukup panas, itu panas yang ada di lahan kami rasa lebih panas, karena kan musa ini atasnya silver seperti ini ya, jadi dia memantulkan sinar dan panasnya. Jadi kami rasa jika pemirsa ingin melakukan budidaya porang dengan musa, harus betul-betul diperhatikan terkait pengairannya. Kami tidak menyarankan jika pemirsa tidak dapat menjamin ketersediaan air di lahannya untuk digunakan atau menggunakan musa seperti ini, karena sangat-sangat berisiko untuk porang ini mengalami kekeringan ya, seperti itu. Terutama jika penanaman itu digunakan bibit kata ya, karena pengalaman yang kami rasakan saat awal pertumbuhan porang-porang kami ini, kami kan menanam dari bibit kata dengan ukuran 200 butir per kilo. Pertumbuhan pertama itu ada rasa kekhawatiran kami melihat cuaca masih belum begitu banyak turun hujannya, itu di sekitar bulan Oktober ya, pertengahan Oktober sampai November itu masih belum banyak hujannya. Jadi pertumbuhan awal tunas pertamanya itu kan relatif kecil ya. Jadi kalau yang kami lihat itu beberapa memang di sini memang banyak, kami aku banyak yang pertumbuhannya tidak baik, atau bisa dikatakan banyak yang nggak banyak juga sih, beberapa lah, paling persentasenya tidak sampai 10%. Itu ada yang mati dan sudah kami sulam kembali yang mati tersebut karena itu kepanasan. Apalagi terutama yang bagian jika dibuat 3 baris seperti ini ya. Jadi dibuat 3 baris seperti ini, bagian tengah ini yang kami alami dan kami rasa ini paling rentan kepanasan, karena di sekitarnya, kelilingnya itu kan musa semua. Jadi panas dari atas ditambah
lingkungan di sekitarnya itu panas, sedangkan dia pohonnya tunas pertamanya masih kecil. Nah, seperti ini hasil sulaman kami. Masih kecil seperti ini, jadi dia pasti akan gosong ya. Pinggir-pinggirnya itu akan terlihat gosong dan terbakar seperti itu. Jadi memang untungnya air irigasi di sini cukup ya. Jadi sangat terbantu oleh air irigasi ketika lahan sudah terlihat atau tampak cukup kering. Langsung kami lakukan pengelepan untuk membantu pengurangan panas pada lahan ini. Tapi memang ada beberapa memang yang tidak bisa terselamatkan, salah satunya di lubang ini. Ini hasil sulaman kami. Terkait kondisi lahan yang perlu diperhatikan jika ingin menggunakan musa, mungkin 3 hal itu tadi ya. Yang pertama di lahan datar, kemudian yang kedua itu di lahan tanpa naungan, kemudian yang ketiga terkait pengairan pada lahan tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Itu kami, menurut kami mungkin jika ada tambahan-tambahan silahkan komentar di kolom komentar ya di bawah. Kemudian dalam proses perawatannya, penggunaan mulsa ini ada beberapa hal juga yang diperhatikan, terutama terkait masa tumbuh tunas ya. Masa tumbuh tunas artinya ketika dia muncul tunas baru, harus diperhatikan tunas yang tumbuh itu jika terbentur musa itu kita harus seka, artinya harus diposisikan di lajur atau di arah yang seharusnya supaya dia tidak terbentur musa. Jadi memang harus sering-sering dikontrol ketika masa pertumbuhan tunas baru, karena beberapa memang ada yang saat tumbuh itu tidak ketahuan tiba-tiba musanya menonjol gitu. Nah, itu pasti ada tunas yang terbentur. Enaknya juga terlihat ya jika sedang mengontrol lahan ada musa yang menonjol ke atas, pastikan itu ada tunas yang membentur musa itu. Jadi kita tinggal perbaiki saja, kita seka musanya untuk meletakkan posisi tunas itu pada posisi yang seharusnya. Apalagi untuk pohon yang tumbuh tanpa tunas seperti ini. Seperti ini. Pohon ini tumbuh tanpa didahului tunas ya. Jadi dia langsung tumbuh itu pertama pohon kecil. Dan ini daunnya juga agak keriting. Kami juga ada yang bilang pohon ini sebagai tanda adalah tunas terakhir. Ada juga yang bilang menandakan kesuburan pohon orangnya jika dia masih bisa tumbuh tunas baru. Ya semoga saja memang pohon yang seperti ini, pohon orang yang seperti ini, yang tanpa tunas seperti ini menunjukkan kesuburan ya. Pohon-pohon ini dia tumbuhnya cenderung agak tidak ke atas ya. Jadi banyak kami temui dia pertumbuhannya ke samping. Bahkan ada yang dia tumbuh contohnya seperti ini. Pohon ini ada yang pohon yang semacam ini, ada yang tumbuh dia tampak daunnya malahan di lubang yang satunya ini. Jadi dia miring. Jadi miring pertumbuhannya ke samping. Kemudian daunnya malah muncul di sini. Jadi mau tidak mau ini harus kita sobek. Nah, mungkin itu salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan jika menggunakan musa seperti ini. Salah satu contoh juga ya bagaimana pertumbuhan tunas baru yang terbentur musa. Ini
kan dia menonjol nih. Kita seka seperti ini. Bahkan di sini sudah muncul daunnya. Nah, mau tidak mau memang harus kita sobek musanya. Jadi tidak apa-apa. Kita harus menyelamatkan porangnya daripada nyayang-nyayang musanya. Karena jadi betul-betul harus rajin ya, rajin mengontrol ketika masa atau sudah berlangsung masa pertumbuhan tunas baru. Juga sepertinya ada. Mungkin itu saja ya terkait budidaya porang dengan menggunakan musa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses persiapannya, mempertimbangkan kondisi lahan, kemudian dalam proses perawatannya, seperti yang kami sampaikan tadi. Apa yang kami sampaikan di sini, kami bertujuan untuk belajar bersama ya, atau sinau bareng. Jadi jika ada pemirsa di sini yang punya pengalaman lain terkait budidaya porang dengan menggunakan musa yang belum kami sampaikan, dengan senang hati kami untuk bisa memberikan komentarnya di bawah. Itu juga sebagai salah satu referensi kami untuk berbudidaya porang dengan menggunakan musa seperti ini supaya lebih baik ke depannya seperti ini. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Sekian dari kami. Salam Mr. Ponjak.